tinggal di mana? Pakai ini, Pak. Tinggal di Riau, Pak. Di Riau. Kesini sama siapa? Anak ini. Sama anak. Bapak sehari-harinya apa kegiatannya di Riau? Saya sekarang udah nggak kerja lagi. Tidak. Pensiunan penjaga sekolah. Pensiunan penjaga sekolah. SD, SMP, SMA. SD. SD. Jaga sekolah SD itu kerjanya jagain atau nyapu, ngepel, buka pintu gerbang, Nah, itulah. bebenah, Iya, macam-macam. bersih. Nukang-nukang kayu apa segala macam, betulin bangku, buka kunci pintu. Itulah pokoknya kebutuhan di SD gitu, bersih-bersih semua. Nah ini setelah pensiun tinggal di situ atau keluar dari sekolah situ? Masih dulu kan maksudnya saya dulu karyawan. Iya. Karyawan itu terus ngajukan pegawai diterima gitu. Terus setelah pensiun ya saya udah nggak kerja, orang rumah masih kerja karyawan sekarang. Ya gitu. Jadi orang rumah masih kerja, saya udah nggak ngapa-ngapa. Sekarang tinggal di sekolah itu atau enggak tinggal di sekolah itu? Di dekat sekolah, memang di dekat sekolah, tapi di lokasi PT. Di lokasi PT karena sekolahnya dekat PT. Ya di PT gitu sekolah. Oh sekolahnya milik PT? Iya, ya. Sekolahnya milik PT? Sebenarnya udah negeri. Swasta? Negeri? Negeri, cuma di lokasi PT. Oh iya. Jadi ini Bapak tinggal di rumah sendiri atau di rumah PT? Di rumah PT. Rumah PT. Iya. Jadi yang gantiin Bapak kerja di sekolah itu siapa? Itu ada dua Orang lain atau keluarga? bukan keluarga. Orang lain? Ya kawan-kawan gitulah, kawan-kawan dekat istilah. Oh iya. Bapak udah nggak kerja di sekolah itu, dapat pensiun atau sudah tidak dapat gaji dari sekolah? Masih ada. Masih dapat. Oh, Sebulan dapat berapa dari sekolah setelah pensiun? 2.200.000. 2.200.000. Dulu sebelum pensiun dapat gajinya berapa? Dulu sebelum pensiun tuh karena ada tambahan honor ya sekitar Ada 100 juta. paling 200 juta ada. 3.500.000. 3.500.000. 3.500.000. Itu 3.500.000 tuh kerja berapa tahun tuh? Udah kalau boleh tahu. Oh, dari itu usia berapa Bapak? Dari tahun 2000. Iya. Nah, tapi ya kan dulu kan belum sampai segitu gajinya. Iya. Lama-lama udah sampai. Jadi Bapak mulai kerja tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi tahun 2000 tuh sekitar umur 30 tahun. Bapak lahiran tahun berapa? Tahun 64. 64. Iya, Berarti tuh 1964. tahun 2000 tuh Bapak di umur Sekitar 40-an lebih. 40-an lebih. Nah, sebelum tahun 2000 Bapak kerja apa? Masih di Jawa. Di Jawa. Tani lah, tani. Di tani. Kok bisa nyampe ke Riau? Gimana ceritanya dulu? Lah, kan kepengin merantau gitu. Ya. Gimana caranya orang bisa berkembang, bisa punya rumah gitu kan. Ya. Nah, jadi itulah berusaha merantau sama keluarga istri gitu kan. Dari Jawanya mana? Wonosobo. Dari Wonosobo. Iya. Akhirnya ikut transmigrasi ke Riau. Bukan transmigrasi, apa itu? Karyawan PT. Oh, ikut karyawan PT ke Riau. Riau di Minamas, namanya PT-nya Minamas Gemilang. Minamas Gemilang tuh produknya apa tuh? Sawit. Oh, kelapa sawit. Kelapa sawit. Oh, Bapak ikut perusahaan kelapa sawit. Iya, iya. Minamas. Di sana Bapak dapat apa ikut ke Minamas ke sana ke Riau? Dapat apa dari Wonosobo? Nggak dapat apa. Hah? Nggak dapat apa ya, dapatnya paling nggak. Kerja aja. Iya, kerja. Tinggalnya ngontrak atau dikasih sama Ya, perumahan kebun. oh perumahan kebun. Iya, jadi ya. Nah, Bapak di sana dapat di Minamas tuh kerjanya apa? Kalau saya dulu memang saya kan termasuk
jiwa seni. Jadi dulu saya kerjanya tukang melukis, membuat tuh huruf-huruf seperti ini, huruf-huruf cetak gitu di pamflet-pamflet. Contohnya di kantor kan, kantor berapa gitu kan, di kantor divisi apa kantor apa gitu. Saya yang bikin dulu waktu itu. Jadi saya memang kerjanya itu waktu masih penjaga sekolah pun masih dipanggil seperti itu juga, walaupun double kerjanya di sekolah, tapi kalau ada perlu di lapangannya dipanggil. Keahlian. Ya. Ini berarti pekerjaan keahlian. Ya, ya dulu. Berarti bisa melukis. Dulu bisa. Bisa nggak dilukis? Iya pelukis Pak. Ini pelukis. Iya. Kalau ini penangkis. Tapi saya itu ya umpamanya nulis gitu. Kalau pelukis itu umpamanya gambar foto gitu ya nggak ciples sih. Nggak bisa ya. Harus lihat langsung kayak gini ya. Nggak kalau langsung nggak bisa. Ya, nanti kita siapin kertas sama pulpen dilukis ya. Posisinya dia lagi tidur. Terus anak berapa? Anak 3. Paling besar? Paling besar perempuan di Jawa, ikut nenek. Sekarang udah punya suami, udah punya anak 1. Nomor 2 lahir di Sumatera ini. Ini lahir di Sumatera. Nomor terus 2. Adiknya ini laki juga. Lahir di Sumatera juga, di Riau. Ya. Ini yang nomor 2. Terakhir apa sekolahnya? Ini SMK. Hah? SMK. SMK. Udah lulus. Udah Pak. Tahun berapa? Tahun ini. Ini baru ini. Oh, 2025. Ya. Yang nomor 3 apa kegiatannya? Sekarang baru masuk SMK juga. SMK ini juga, juga, Pak. melanjutkan ini tamat terus adiknya masuk. Oh, iya. Ini Bapak tahu RDAY dari mana? Saya tahu RDAY itu udah lama Pak, dari YouTube. Iya. Kira-kira berapa tahun yang lalu? Tahun 2023 bulan November. 2023 bulan November. Iya, tapi saya kepengen kesini memang nggak belum kabul-kabul. Kenapa kok nggak terkabul? Ya. Dari Riau ke sini nggak terkabul, kenapa? Karena saya itu kena penyakit. Dulu kan saya sibuk berobat paru-paru. Oh, sakit paru-paru. Jadi sakit paru-paru terus mata katarak. Ini terakhir kena mata katarak. Sebenarnya mau ke sini ya nunggu dioperasi dulu. Ini bulan 3 semalam 2025 itu saya udah operasi yang katarak yang kedua. Ini udah baru sekarang bisa ke sini. Nunggu itu sebenarnya. Operasi kataraknya di mana? Di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Iya. Sakit paru-paru udah berapa tahun? Tahun 2015 bulan 12 mulai sampai sekitar setahun yang lewat. Ya, maksudnya udah kurang ini katanya sembuh gitu kan. Mungkin sekitar setahun lah sembuh. Yeah. Jadi dari 2015 sampai waktu dekat ini ya memang itu sakit paru-paru, berobat gagal, nggak mempan obatnya. Jadi setiap minum obat makin kambuh, makin baring, makin ngedrop, makin nggak sanggup, terus berhenti obat. Tuh. Nah, di akhirnya sampai 4 kali gagal ke rumah sakit. Gagal karena setiap mulai minum obat, mulai baring, nggak tahan. Makin batuknya kuat, makin lemah badannya, nggak bisa bangkit. Nah, itu. Iya. Nah, ini kok sekarang bisa maksain jauh-jauh dari Riau, mata katarak, sakit paru-paru, kok bisa maksain hari ini dari Riau berangkat ke Bogor. Gimana ceritanya? Karena dari dulu memang saya mimpi. Saya harus datang ke RDAY gitu. Ya. Cuma masalah kapannya saya nggak tahu. Yang penting harus gitu. Harus. Berarti tekad kuat, Ya. tekad bulat. Ya. Nah, maksud saya
hajat Bapak bisa nggak dibikin tekad bulat, tekad kuat seperti Bapak tadi? Tekadnya harus ke RDAY, Iya. harus ketemu Pak Haji Dwi Susanto, Iya. harus Harus. pasti ketemu Pasti. Pak Haji Dwi Susanto, pasti ke Pasti. Bogor, Iya. pasti ke Bogor. Nah, Pasti. bisa nggak hajat Bapak dibikin tekadnya bulat, bikin tekadnya yang kuat, Bisa. biar hajatnya terkabul? Kan nih Bapak terkabul nih, ketemu saya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, apa hajatnya Bapak maksain ke RDAY hari ini, jauh-jauh dari Riau Pekanbaru? Saya ini kan keadaan badan lemah, jadi saya vertigo. Saya walaupun udah berobat sekian lama itu vertigo masih sempoyongan, jalan-jalan masih sempoyongan. Jadi napas masih ngos-ngosan. Jadi lemah, badan masih lemah. Saya mau bantuan Pak Haji supaya saya itu tenaganya kembali pulih sehat, bisa beraktivitas segala keperluan yang hidup. Jadi Bapak usianya sekarang 61 mungkin ya, 61. 61 jalan. Hajatnya Bapak kalau bisa usianya 61 tapi kesehatannya seperti usia 21 tahun. Pokoknya sehat. Iya, kayak umur 21. Ini Mas umur berapa, Mas? Hah? 19, Pak. Yaudah, umur 61 seperti umur 19. Caranya gimana? 1. Istri bangun tidur sebelum pipis wajib cebok alat kelamin istri, airnya ditampung. Air cebokan alat kelamin istri diminum sama Bapak, dimasak, bikin teh, kopi, dibikin buat masak nasi, Ya. dibikin buat nyayur lodeh, nyayur opor, nyayur apa aja. Airnya pakai air cebokan alat kelaminnya istri, buat bacem tempe, bacem tahu. Saya minum. Bapak yang minum, anak-anak minum juga boleh. Iya. Tapi yang utama buat Bapak, biar Bapak sehat. Itu obatnya. Minum, makan, masak, pakai air cebokan alat kelamin istri tercinta buat Bapak. Semuanya boleh, gak minum, makan boleh. Tapi yang utama buat Bapak, biar Bapak sehat. Bukannya pipis, bukan sebelum pipis. Terangin air cebokannya, terangin nih, Ya, terangin, Bapak. terangin. Untuk cebokan itu maksudnya bukan pipis atau BAB dulu baru pipis ditampung, Dicebok. bukan. Tapi saat alat kelamin Bapak, kelamin istri itu sedang bersih sebelumnya pipis, jadi masih Di bersih. Iya. Ya, masih Iya, bersih. Bapak istri yang bikin jadi kampung. ditampung. Nah, ditampung, ini tampungannya taruh bawah, boleh sambil berdiri ya kan, kalau di ini berdiri sebelum pipis. Kalau pipis krocok sono. Jadi disiram sambil digosok-gosok, disiram, tapi tanpa pipis. Iya. Pipisnya jangan sampai ke sono. Iya. Airnya boleh air yang Bersih. bersih, Iya. tidak harus dari keran. Air yang siap minum bawa juga boleh. Berdiri. Nah, kalau istri yang bikin kan Iya. sambil ucap hajat. Iya. Ya, sambil ucap hajat. Bismillahirrahmanirrahim sambil digerucuk. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, penyakit suami saya nama bin, Iya. wasilah air cebokan ini yakin pasti sembuh normal seperti sedia kala. Iya. Dari
sehari. Kalau Bapak bikin juga boleh. Bapak juga sama. Nah, siram. Jadi sebelum pipis untuk masak nasi, bikin kopi Bapak kalau minum kopi, bikin teh kalau minum teh, bikin susu kalau minum susu, masak sayur, ngerebus singkong. Iya. Bisa jelas Pak ya? Bisa jelas. Tak ada teksnya nanti diganti ya. Oke. Diganti nanti teksnya. Kalau ini teks untuk mengeluarkan, kalau teks bahasanya aja diganti ini ucapannya. Terus ini semua yang badan suami saya jadi sehat, normal, sehat. Ganti, dirubah. Nah, nanti Bapak kan sehat. Bapak minum setiap hari. Usia Bapak 61, berarti selama 61 hari. Kedua, untuk Bapak yang sakit paru-paru, Bapak di sana di Riau di Pekanbaru ada gak susu kambing beku, susu kambing segar, bukan yang bubuk. Kalau bubuk mah bohong. Yang segar, yang cair, yang beku. Itu yang dibeli di toko-toko? Belinya di peternakan. Oh. Jadi kambing yang baru ngelahirin diperes. Nah, nanti Bapak minum. Sehat pakai susu kambing itu. Nah, Bapak rencananya di sini berapa lama? Bapak berapa lama rencananya di sini? Seminggu, 2 minggu? Ini Sebulan? Kalau Bapak mau sebulan, bukain Den, satu Den, makan sekarang. bagaimana? Kalau Bapak mau sebulan di sini, Bapak tinggal di sini sebulan. Nanti saya kasih tempat penginapannya gratis. Nanti Bapak minum susu kambingnya itu ada di kantin. Pagi minum segelas, mau tidur sore minum segelas, gratis. Nanti Bapak saya kasih uangnya, Bapak tinggal beli di kantin. Kantin beli susu kambing dong. Nih, misalkan berapa? 20.000 segelas. Beli. Nanti uangnya dari saya. Bapak minum. Mau tidur minum. Nanti badannya bersih. Iya. Itu. Setiap hari kalau di sana di Riau nggak ada susu kambing, Bapak bisa tinggal di sini sebulan. Nginep. Bayarnya berapa Pak Haji nginep sebulan? Gratis lah, nggak usah bayar, gratis. Nanti Bapak saya kasih susu kambingnya juga gratis. Minum. Tapi kalau Bapak mau sehari dulu, 2 hari atau seminggu nyobain dulu, nggak apa-apa. Nginepnya di sini seminggu gratis. Nanti seminggu pulang ke Riau, cari susunya kayak begitu. Minumnya di kantin. Seminggu aja dulu lah. Hah? Seminggu aja dulu. Seminggu dulu ya. Iya. Ya udah, nanti kita siapin penginapannya seminggu. Iya. Nanti Bapak minum susu kambingnya di kantin. Ah, ya. Pakai gratis. Sehari 2 kali. Ntar kasih uangnya sehari 2 kali. Bapak nggak usah beli tapi duitnya dari saya. Beli tapi duitnya dari saya. Tapi Bapak mesti bayar ke kantin. Karena kan kantin bukan punya saya. Iya, iya. Nah, Bapak bayar kantin, beli, minum. Nah, nanti Bapak sambil ijab anak yatim. Kalau malam mau ikut tahajud bisa. Iya. Kalau siang mau ikut tahajud bisa. Nanti seminggu Bapak pulang ke Riau, ke Pekanbaru, cari susu kayak begitu. Iya, iya. Yang murni. Itu sembuh total Pak. Minum selama 61 hari. Sehat, Bapak seger. Gitu. Karena di sini nggak ada istri Bapak, nggak ada air cebokan, jadi Bapak nggak bisa minumnya ntar sampai di rumah ya. Iya, iya. Yang di sini susu kambingnya aja. Oke. Terus apalagi hajatnya selain kesehatan? Jauh-jauh dari Riau, Pekanbaru. Kepingin kecukupan finansial. Uang. Nah, bisa gak Bapak bangun jam 00? Udah coba belum? Dulu pernah, tapi lama-lama rasanya apa namanya? Bosan apa? Harus dilawan. Iya.
Bapak harus bangunnya jam 00. Bapak harus senyum. Bapak harus mandi. Bapak harus tahajud. Ya. Bapak harus baca Quran. Ya. Bapak bisa gak baca Quran? Enggak, tapi saya udah beli itu yang ada tulisannya Latin. Ya. Udah dicoba? Ya, sekilas saja masih karena belum istilahnya belum dilakukan. Oh iya. Waktu beli itu kan. Iya. Aja dulu. Itu harus Pak. Jadi bangunnya jam 00. Senyum. Mandi. Tahajud. Ya. Paksain baca Qurannya harus 12 juz. Pelan-pelan dulu, dari sebaris 2 baris dulu. Lama-lama nambahin. Tuh. Harus. Kedua, Bapak nggak boleh punya sifat yang 18. Yang di kertas tadi tuh, yang dipegang mana kertasnya tadi? Yang 18. Iya, iya. Nah, ada gak tuh sifat 18 Bapak yang dipegang sama anaknya? Sifat 18 ada gak? Ya, sebenarnya ya banyak, tapi ya Banyak. insya Allah saya Piro. Dijelok. saya udah maksudnya udah berangsur belajar gitu. Heeh. Nah, berangsur belajar. Jadi saya berangsur belajar untuk ikhlas. Untuk ikhlas, legowo gitu. Ya, jangan ikhlas, legowo. Legowo. Kalau ikhlas masih merengkel. Iya. Coba dari 18, masih ada berapa sifat yang ada di Bapak? Dari 18. Ada semuanya? Yang masih ada di hati Bapak? Pelan-pelan. Rasaku memang ya entah kenyataannya, tapi rasaku udah saya rubah-rubah gitu, memang ada gundah gitu, ada gelisah, saya udah kurangi gitu, udah berusaha untuk legowo gitu. Paksain nih sebulan, hilangin sifat 18, bisa gak? Sebulan? Bisa. Hah? Kalau ini pun insya Allah bisa. 18 sebulan bisa. Oke. Kadang saya kan kalau lagi sholat memang saya fokuskan, jadi dunia saya maksudnya yang unek-unek itu saya lepaskan gitu. Sini buka. Yang unek-unek semua. Haji Marco juga dibukain. Sifat 18 itu sambil Bapak praktekin sholat tobat. Bapak udah pernah sholat tobat belum? Terakhir Bapak sholat kapan? Terakhir sholat kapan? Ada 100 tahun yang lalu. Sebenarnya kalau sholat sih kalau di rumah memang setiap waktu, cuma kadang setahun sekali sholatnya. Kadang ada ketinggalan. Ya. Contohnya sholat kapan? Setahun sekali atau setahun 2 kali sholat? Hampir setiap waktu saya sholat. Oh iya, terus kalau sholat tobat udah pernah belum? Ya, kadang. Sholat tobat udah pernah belum? Dulu pernah, tapi kayaknya salah. Keprevent salah nih. Jangan lupa. Ajarin bos, sholat tobat. Apa? Iya. Aduk, saus sambal aduk. Salah satu cara untuk menghapus sifat-sifat 18 yang tidak boleh ada di jiwa, di hati Bapak yang dipesankan Pak Haji tadi, itu salah satu caranya adalah dengan sholat tobat. Karena dengan sholat tobat itu menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Kenapa Pak Haji ngajarin membersihkannya dengan sholat tobat? Kalau kita bersih hatinya dengan sholat tobat, menghadap Allah, datang ke Allah, mohon ampun, dijanjikan oleh Allah yang dihajatkan Bapak diberi, dikabulkan oleh Allah. Kata Allah, kalau kamu datang kepadaku mohon ampun, maka akan aku lipat gandakan hartamu. Janjinya begitu Allah. Nah, caranya sholat tobat, Bapak habis maghrib sampai dengan isya, sholat
membersihkan 18 itu kan 18 jumlahnya. Iya, iya. Nah, Bapak niatkan satu persatu. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Seperti sholat biasanya, iftitah, fatihah, surat pendek-pendek saja. Surat pendek itu bisa inna atau inna, bisa kul huwallahu ahad. Mana udah itu aja pendek-pendek. Terus 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Marco bikinin 2 rakaat salam, dapat satu berarti dapat nomor 1 kan, gundah. Selesai minum. Capek maksudnya, langsung lagi saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka. Nomor 2 gelisah. Allahu Akbar. Sama kayak tadi, 2 rakaat. Bapak kalau capek sholat berdiri, boleh sholat sambil duduk begini. Allahu Akbar, rukuk, sami alhamdulillah, Allahu Akbar, sujud. Jadi antara rukuk dan sujud dibedakan. Rukuknya, sujudnya lebih dalam. Bacaannya yang pendek-pendek. 1 salam rata-rata kita 2 menit selesai. Kalau 18 salam berarti cukup butuh waktu sekitar 30 menit, 40 menit lah katakan. Dalam waktu 40 menit Bapak selesai sholat yang 18. Kalau ada sifat yang dominan di Bapak dari 18 itu apa, misalkan ada jengkel, ngeluh, komen, mikir, sedih, misal 5 dongkol banget. Jadi ambil 5 ini, sholat tobatnya 50 salam. Waktunya tidak habis maghrib, waktunya boleh habis isya, ntar habis subuh, waktu terbit matahari, waktu duha, mau duhur, habis duhur, atau sebelum asar. mantap. Dipraktekkan, dikuatkan dengan 50 sholat tobat membersihkan yang dominan, dan 18 dari sifat-sifat yang umum yang ada di hati Bapak bersih, yakin pasti hajatnya terkabul. Karena Allah sudah berjanji, kalau sudah berjanji pasti tidak diingkari. Dan sudah ada yang mencontohin praktek sholat tobat 57 kali salam, namanya Pak Nasrullah, punya hajat 21 miliar terkabul, cair, terkabul. Dan ucapannya mantap, apa yang dia inginkan, apa yang dia hajatkan bisa Allah kabulkan. Nah, kita tinggal nambah keyakinan. Yang pertama tadi Pak Haji pesankan, Bapak niat 100% sehat, hajat terkabul. Panur bukain ayamnya Panur. Dengan cara tadi itu, Bapak bukain. bangun jam 00, jam 12 bangunnya, paksakan untuk senyum dan mandi. Itu untuk senyum itu saya kok Nggak bisa senyum. Maksudnya bagaimana prakteknya? Nah, senyum aja. Saya ajarin. Ini menitnya. Jadi kalau Bapak punya kesulitan untuk senyum, karena kan bangun tidur ya agak risih juga ya, dan ini jumlahnya 41 kali. 41. Jadi kalau Bapak senyum sebelah kiri kanan, kalau Bapak biasa aja susah buatnya. Jadi kalau saya pakai cara saya, yaitu dengan cara napas. Ambil napas, tahan, senyum.
Bapak bisa lihat istri atau siapa, lihat Pak Haji boleh caranya, atau foto-foto Bapak siapa, atau lihat apa, mungkin lihat YouTube-nya Pak Haji bisa senyum, ambil napas, tahan, senyum. 2 Jadi menitnya itu bagaimana ngitung menit? detik. Detik. Berdetik ya, itu biasanya 20 itu detik. seperempat jam gitu. Kalau itu saya tuh pakai ini, pakai tasbih yang counter yang ini apa, yang plastik itu yang 10 ribuan, yang tik 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 gitu ya. Jadi biar nggak kurang. Ambil nafas, diam, tahan, senyum. Sekali senyum 20 detik. 20 detik. Bapak biar Jadi kalau 40 sekali saya senyum ya sekitar seperempat. 4 jam. Lagi apa ya? Tahan. Ketika udah mulai napas itu apa, darah ke muka, langsung senyum. Bapak bisa lihat anak, mbak istri, senyum. 3. Ambil napas lagi. Tadi keluarin ya, ambil napas. Tahan. Senyum. Lepas lagi. Berarti 4. Sampai Bapak bisa bisa belajar. Tarik napas. Bapak silakan. 1, 2, 3. Tarik napas. Sampai bisa. Tahan, senyum. Senyum dari giginya kelihatan, ada 7 gigi harus kelihatan. 1, 2, 3, tahan, senyum. Senyum itu lama-lama nanti Bapak biasa memang harus berusaha. Sambil lepas lagi, keluarin lagi napasnya. Ambil napas lagi. Tahan, senyum. Kalau bisa giginya Bapak kelihatan 7 gigi harus kelihatan. Ambil napas, Habis ini ntar aja. tahan, Jangan buka. baru senyum. Gitu Pak. Iya. Jadi ini latihan, karena ini latihan bersyukur bahwa kita bersyukur kepada Allah dan menikmati hidup ini. Kata Pak Haji, hati senang rezeki datang. Karena senyum juga ibadah. Kalau hati sedih, rezeki pergi. Karena kalau kita cemberut aja, kita nggak suka lihat orang cemberut ya. Begitu juga Bapak, kalau orang lihat Bapak cemberut terus, lo si Bapak ini mentang-mentang udah pensiun kok sama anak-anak jutek gitu, jangan ya. Selamat pagi anak-anak, ambil napas, tahan. Salaman sama ibunya atau bapaknya, wali murid, gitu Pak. Latihannya di rumah nanti ya. Kalau nggak di sini nanti kan nggak ada banyak kerjaan buat Bapak. Jadi ambil napas, tahan, senyum. Iya. Sambil ajarin nggak boleh ingat masa lalu. Bisa Pak? Senyum, tangannya dilepas. Nah, dilepaskan. Nah, gitu senyum. Kalau tidur, duduk, tarik. Nah, tadi senyum biar awet muda. Nanti lebih muda dari anaknya. Awet tua. Awet tua. Jadi awet Saya tua. saingan sama anak. Awet tua aja. Anaknya biar muda. Ya Pak ya, bisa Pak ya. Iya. Senyum, udah bisa ya, senyum 20 detik, bukan 20 menit, 20 detik. Bapak saat nahan diajari Pak Jimarko tadi, tarik napas, tahan, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lepasin. Lepas 20 detik itu ya, detik denyut itu lah, tet 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 tet, itu detik. Kalau pertama 20 detik belum kuat, latihan mulai dari 10 dulu, lama-lama bisa panjang. Bisa Pak ya, senyum. Mandi, paksain untuk mandi, untuk kesehatan. Kalau nggak kuat air dingin, Air hangat. air panas. Jangan. Air hangat. Jangan air panas. Air panas. Air hangat. Melocot ya. Jadi, Air panas nanti bulunya jadi cabut. iya, dikunci. Kayak bulu ayam. Ayam. Telurnya matang kayak telur asin. Ya. Air hangat. Terus baca Quran, Bapak. Latihan. Dikuatkan, usahakan semaksimal mungkin.
Bapak kan sudah purna, sehingga kegiatannya lebih didekatkan ekstrimnya yang di malam hari. Ke Allahnya dikuatkan, nanti mendatangkan rezeki yang besar, banyak, wasilahnya Bapak ibadahnya ekstrim, nanti yang menikmati anak tercinta. Bapak juga masih bisa ikut menikmati. Ini berarti puja kesuma. Puja Kesuma ini. Oh iya, iya Pak. Memang namanya pun Kesuma juga. Oh Kesuma. Iya. Yoga Tri Kesuma. Puja Kesuma, putra Jawa, kelahiran Sumatera. Ada asosiasinya itu Pak ya? Ada organisasinya? Organisasi dulu Ada. ada tuh, tapi udah hilang. Udah hilang, iya. Jadi Bapak setelah Murah 10.000. senyum, 10.000. mandi, sholat, 12.000. sholat, sholat tahajud. Kalau Nambah waktunya lagi gak? cukup, boleh 8 rakaat plus witir 3. Kalau waktunya Bapak mepet banget, boleh 4 rakaat, witirnya boleh 3, boleh 1. Terus lanjutkan dengan baca Al-Quran. Jangan kalah sama orang-orang yang ternak babi ngepet. Ada juga di Sumatera yang ternak babi ngepet. Jadi jaga lilinnya di malam hari kan Pak? Iya. Iya. Lah kita jaga lilinnya dengan ke Allah langsung. Cahayanya yang kita jaga adalah baca Quran. Ngantuk. Orang jaga lilin juga nggak boleh ngantuk, maksain. Kalau sampai lilinnya mati, ketahuan babi ngepetnya. Ya Pak ya, semangatnya harus tidak boleh kalah sama mereka yang bersekutu sama setan. Terus baca Qurannya, Bapak kalau belum bisa huruf Arabnya, dilatih pakai huruf Latinnya dulu. Nanti Bapak belajarnya, Masnya bisa baca Quran? Bisa, diajari nggak apa-apa Bapak. Ya, mulai Iqra boleh, atau kalau tidak ngajarinya Mas. Ngajarinya caranya Bapak baca surat yang hafal. Yang hafal misalkan Qul huwallah Fatihah hafal. Baca Bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan. Bismillah. Oh ini dah huruf seperti ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lama-lama tahu, oh ini bacaannya ini. Tapi Bapak buka-buka baca yang ada tulisan Indonesia dulu, enggak apa-apa. Tulisannya yang dipotong per kata. Nanti Bapak bacanya tetap dari kanan. Tulisannya di sini, tidak dari ngurusin Bapak sambil belajar. Nanti coba lihat di masjid ada itu. Bapak buka di masjid ada Quran, nanti Bapak beli yang seperti itu. Jadi ada tulisannya Arabnya Alhamdu. Di sini tulisannya juga Indonesianya dari kiri sini Alhamdu. Satu kata. Lillahi. Nih lillahi. Kata. Nanti lihatkan di tangga itu kan ada kotak itu. Ambil satu yang ada Quran yang bukan Quran murni, yang ada tulisan Arab, nanti beli yang kayak gitu. Ada contohnya nanti ya, bisa Pak ya. Terus yang tadi pesankan Pak Haji, Bapak tidak boleh mengingat-ingat masa lalu. Menyesali yang telah dilakukan. Menyesali, mengingat apa yang Bapak udah kerjain masa lalu, baik langkah yang benar apa yang jelek, nggak boleh diseselin. Karena semua ini udah seizin Allah. Walaupun kita dibodohin orang, walaupun kita ditipu orang, walaupun kita dinakalin orang, kita jangan seselin. Karena di muka bumi ini ada yang namanya hukum karma. Betul. Itu pasti ada hukum karma. Jadi Bapak dijahatin, ditipu, dinakalin, Bapak ucap alhamdulillah. Nanti yang nakalin Bapak
dibayar kontan sama Allah. Hukum kamar berlaku. Nggak kena dia, kena sama anaknya. Itu pasti. Oke? Nggak boleh diseselin, terangin. Kenapa tidak boleh mengingat-ingat masa lalu? Wajib pesen banget tentang itu, ditekan-tekan lagi. Karena kalau Bapak ingat-ingat masa lalu itu, Bapak akan kembali ke sifat 18 itu. Karena ingat yang waktu itu Bapak mesti timbul rasa jengkel, timbul rasa sedih, timbul rasa mikir, timbul rasa bawel, ngomel terus ngomelin, tidak ada orangnya, ngomel sendiri. Itu akibatnya. Karena apa? Karena kita diciptakan seperti ini, Pak. Kepala kita ini, wajah kita itu sudah menghadap ke sana full, paling oleh begini Depan. kita nggak bisa muter wajah kita, lihat belakang. Jadi kita harus fokus ke masa depan. Masa depannya Bapak masih panjang, ngangkat Masih punya anak 2, ngangkat cucu, Bapak sendiri bahagia, sejahtera, kaya raya di hari tuanya. Ke depan yang disongsong, yang lalu tidak boleh, karena akan menimbulkan sifat yang 18, akan mengganggu proses terkabulnya hajat Bapak. Yakin Pak ya? Yakin, harus yakin. Nah, ajarin cara nyentongin duit. Cair 10M. Buat sini Pak. Bapak sebelah situ. Ajarin. Bapak ini dikasih uang bibit Pak Haji. Oh ya. Nah, uang bibit ini diusahakan tidak untuk belanja, disimpan biar awet, pakai plastik boleh, tapi laminating, kasih plastik untuk nyimpen saja. Nanti waktu praktek ilmu centong ini dikeluarkan dari plastiknya. Prakteknya ini ibarat zaman kecilan Bapak dulu yang main burung dara, doro ngingu doro niko, niki dadi bandangane. Jadi bandang ngene wong, ngene koncone ya. Iya kan? Iya Mas, enek ngono gini Sumatera ya. Diculke dorone koncone disawat sih. Yo, sini diculke. Aneh kalah, dorone dhewe menclon di situ. Kalau ini sudah lulut istilahnya, dia omah kerasan di rumah kita, ini tetap akan pulang. Kalau yang banyak itu 10, 20, 30 ngikut ke rumah kita, akhirnya masuk ke Pak Kupon. Filosofinya kira-kira kayak gitu, tidak dibaca. Jadi kita ngundang teman-temannya dia yang ada di luar negeri, saudara-saudaranya dia yang ada di Indonesia sini, kan banyak teman-teman. Jadi Bapak praktekin, undang, nyentor Cocol loh. ke dalam, Makan. tarik ke dalam. Nah, nggak usah gosok-gosok sampai gini, yang penting Sambil kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti teksnya tak kasih, terus nanti dikembangkan sendiri bahasa Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yang Kita pikir suara bayi itu suara anak kambing ya. pimpin gitu. Santo bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan Bapaknya lagi biasa. wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng datang ya, datang bulan ini, hari ini ke rumah saya, masuk ke almari saya, masuk ke berangkas saya, masuk ke dompet saya, masuk ke rekening saya. Undang, ajak, datang ke rumah saya sini,
kawanmu dari manapun juga yang sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, bawa ke sini kawanmu dari manapun juga sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini ya. Saya lagi butuh uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu dari manapun juga sebanyak. Bahasanya Bapak olah sendiri, diulang-ulang seperti ini. Infonya dari mana? Boleh habis duhur, sama isya subuh, ada waktu-waktu yang lain. Suami istri yang isi aslinya ketiga ya di sapi di Riau, Jambi, dan satu bulan apa tuh jadi anak yang betul coba gitu yang dari anak yang lebih kedua istri kecil istri suaminya kedua ya dan Istrinya lebih tua. istri Oh. Sebulan kalau nggak salah di sini. ya baru nyampe toh baru pamit sebulan minggu lah ya. Oh, ini kan dua bapak. Jadi yang kalau ini kan kalau laki-laki ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oh, gitu. Ada dipanggil apa saja boleh. Siapin kamar buat yang bisa tidur berdua. Ambil duit buat bayar beli susu sama buat dia makan selama seminggu berdua. Nanti masnya makannya di kantin ya. Tinggal bayar aja. Makan bayar, makan pagi, siang, sore ya. Mau pengen yang gas ke sama tamu nggak boleh, karena kan nggak bayar. Yang bayar aja di kantin. Kalau yang nggak bayar kan mesti habis tahajud makannya. Nanti kamu lagi pas tahajud kasih tidur. Nanti siang nggak makan. Ada yang tasnya ya. Nih, gua ambil duitnya. Pegangin 2 juta. Sama yang tempatnya Mbak Nadia kemarin buka ramahnya. Saya Masih dipegangan buat makan sama beli susu. dan mereka kamarnya sendiri. Pasti juga sama 200 sama tempat yang Mbak Nadia kemarin. Kantin tau kan sini. Nah, makan, minum di situ ya. Kalau kamu mau bawa ke kamar minum, bawa, beli di situ ya. Minum susu di situ ya. Masnya minum, bapak minum. Kalau dia mau minum nggak apa-apa, beli aja. Tinggal bayar kok. Ini udah saya siapin duitnya. Nih, pegang. Sama ya, terima untuk kasih banyak ya. Iya, Terima kasih banyak. minum susu, makan ya. makan di sini. Ya. Di kantin. Seminggu udah sehat, Heeh. baru-barunya sehat. Dirawat bapaknya Mas ya. Alhamdulillah. 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 Nggak ngerokok kan Pak Ya, nggak ngerokok kan Ngasep enggak? Yang rokok anaknya ya. anaknya. ya biar sehat Kasih tahu kamarnya. Siapin kamarnya. Udah ya? Ya. Sampai kasih pamit. Nginep, makan. Makannya di sini ya, di kantinnya. Makannya berdua sama papahnya. Dompetnya jangan sampai ketinggalan ya, HP-nya ya, disimpan. Sip, terkabul ya. Cair ya. Harus cair. Harus cair 10M. Harus cair 10M. Harus cair 10M ya. Papahnya ya. Makan sehari 3 kali. Minum susu kambing sehari 2 kali ya. Ya. Ya.